Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo, Selasa 6 Mei 2025. Sebelum bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk malam yang panjang yang boleh Tuhan sertai. Kami bersyukur untuk pagi ini yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, dan terlebih kami mau memulainya di dalam saat yang teduh bersama dengan Kristus. Untuk itu ya Bapak, ketika kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 26, ayatnya yang ke-12 sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang berjalan dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat." Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi yang juga merenungkan dan melakukan firman itu dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan ketika Bapak Ibu berjumpa dengan sesuatu hal yang mengguncang apa yang Bapak Ibu Saudara yakini di dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Atau apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan bila mana Bapak Ibu Saudara mendapat berbagai macam tuduhan dengan apa yang Bapak Ibu Saudara yakini? Terkadang di hadapan banyak orang yang berseberangan keyakinan, berseberangan pendapat, berseberangan argumen, kita seringkali memilih untuk mencari jalan aman dengan mengikuti suara terbanyak. Ada pepatah mengatakan yang banyak yang benar, begitu ya. Dan lalu kita memilih untuk mengingkari apa yang kita yakini, kita memilih untuk menyangkali apa yang kita yakini sepanjang hidup kita hanya karena orang banyak tidak sama dengan apa yang kita yakini. Contohnya, ketika masa sekolah begitu ya, di bangku-bangku pendidikan begitu, kita yakin dan percaya bahwa mencontek itu adalah hal yang tidak baik. Tapi karena teman-teman lalu memilih untuk mencontek, lalu kita tergerak, dan karena ancaman, kalau kamu nggak nyontek, kamu bukan teman dan lain sebagainya, kita memilih untuk mengingkari apa yang kita yakini dari menyontek itu adalah buruk, jahat, tapi kita memilih mengingkari hanya karena orang banyak melakukan, hanya karena orang banyak mengancam keyakinan kita. Itu baru soal mencontek. Bagaimana soal iman, Bapak Ibu? Inilah juga yang terjadi, yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia memilih untuk taat kepada Tuhan. Kita tahu bersama siapa Rasul Paulus. Dia adalah Saulus yang menganiaya jemaat Tuhan,
Dan ketika dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, Rasul Paulus mengalami suatu penglihatan yang luar biasa yang mengubahkan hidupnya menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Dan di dalam bacaan kita mendapati bagaimana Rasul Paulus itu harus menghadap kepada Raja Agripa setelah ia mendapatkan berbagai macam tuduhan dari orang-orang Yahudi. Latar belakang kisah ini adalah bahwa Rasul Paulus ia dituduh menentang hukum Yahudi dan ia dianggap menentang hukum Taurat. Dikatakan di ayatnya yang ketiga, oleh karena itu tuduhan-tuduhan ini menyudutkan Rasul Paulus dan harus menyatakan di hadapan Raja Agripa. Namun yang menarik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di hadapan ancaman, di hadapan berbagai macam tuduhan, di hadapan orang-orang Yahudi yang banyak sekali pada saat itu, Rasul Paulus tetap taat di dalam imannya kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-19, Rasul Paulus mengatakan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Perkataan Rasul Paulus ini menegaskan imannya di hadapan Raja Agripa dan di hadapan orang-orang Yahudi yang menuduhnya dan mengancamnya. Dengan kata lain, Rasul Paulus tidak gentar, ia tidak menyangkali imannya, ia tidak mengingkari imannya, melainkan ia membuktikan imannya di hadapan orang banyak, di hadapan ancaman yang ada di depannya. Apakah ini karena Rasul Paulus hebat? Apakah ini karena kemampuan dan kekuatan Rasul Paulus? Tentu tidak. Segala sesuatu ini terjadi oleh karena pertolongan dan perkenanan Allah di dalam diri Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ancaman dalam dunia modern banyak rupanya. Ada yang ancaman modelnya pasangan hidup ya. Orang memilih pasangan beda agama, beda keyakinan begitu ya. Ancaman yang mengguncang iman kita, untukkah kita setia atau tidak dengan iman kita kepada Tuhan. Ancaman ekonomi, ada orang-orang yang diancam, kamu gak akan naik pangkat kalau kamu tidak mengingkari imanmu. Kalau kamu mau jadi sama seperti aku, kamu naik pangkat, ekonomimu meningkat, keluargamu sejahtera dan lain sebagainya. Media sosial, media digital, konten-konten yang ada mengancam hidup iman kita. Apa respon kita di hadapan berbagai macam ancaman yang ada di hadapan kita? Untuk itu, belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Ketika di hadapan ancaman, ia tetap memegang teguh imannya kepada Allah. Kiranya demikian jugalah setiap kita. Ancaman tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Ancaman akan selalu datang, silih berganti dalam berbagai rupa yang mengguncang iman dan keyakinan kita. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita untuk setia di dalam iman kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.